Selamat datang pada mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar Matematika. Hari ini, atau disingkat PKMM ya, hari ini kita akan mengenal mata kuliah ini tentang apa sih gitu ya. Dan kita akan didiskusikan profesi guru. Kenapa? Karena sebenarnya kompetensi mengajar matematika itu sebenarnya adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh guru matematika gitu ya. Dan kita di kelas ini menganggap bahwa guru adalah sebuah profesi. Oke. Em, Tujuan pembelajaran. Hari ini tujuan pembelajarannya ada dua. Pertama, mengetahui gambaran besar tentang mata kuliah ini. Dan kedua adalah mendiskusikan makna guru profesional dan kaitannya dengan kompetensi mengajar. Ini adalah tujuan-tujuan yang diharapkan bisa dicapai oleh mahasiswa atau calon guru yang mengambil mata kuliah ini. Pertama, paham dulu apa sih yang dimaksud dengan kompetensi mengajar, pembinaan kompetensi mengajar, hakikatnya apa. Lalu kedua, nanti para mahasiswa di sini akan belajar untuk membaca kurikulum resmi gitu ya. Kurikulum resmi itu biasanya berupa dokumen kurikulum, ya kan, yang dihasilkan oleh sebuah institusi atau institusi atau lembaga. Contohnya dihasilkan oleh negara, itu misalnya adalah kurikulum merdeka. Lalu kadang-kadang ada yang dihasilkan oleh institusi lain, misalnya International Baccalaureate, Cambridge itu punya kurikulum sendiri. Ada juga yang dihasilkan oleh yayasan atau sekolah gitu ya. Nah, kurikulum ini biasanya punya struktur gitu ya, dan kita akan mempelajari bagaimana sih membaca kurikulum-kurikulum resmi gitu ya, yang kemudian biasanya oleh guru, kurikulum resmi ini diinterpretasi untuk diterapkan di dalam kelasnya masing-masing. Ketiga, kita akan mengembangkan keterampilan dalam mendesain dan mengajar matematika dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu ya. Dan ketika kita mendesain pembelajaran, fokusnya bukan hanya pada matematika, tetapi juga pada pengembangan kecakapan hidup gitu ya. Nah, saya mau mengatakan bahwa dalam mendesain pembelajaran, apalagi pembelajaran apapun sih, termasuk matematika, maka itu tidak serta-merta hanya berdasarkan feeling atau keinginan kita. Kita melihat kelas, kita anggap kelas itu menarik gitu ya, kita mau ikutin. Enggak seperti itu. Tetapi kita harus kita harus juga mempertimbangkan ilmu pengetahuan. Artinya riset-riset yang terkait dengan pengajaran matematika dan pembelajaran matematika itu harus jadi referensi gitu ya. Sehingga ketika kita mendesain pembelajaran yang berdasar gitu ya. Kedua adalah memahami konten matematikanya sehingga nggak asal-asalan gitu ya. Jadi kita berdasarkan ilmu pengetahuan matematika itu sendiri, struktur matematikanya itu sendiri, sehingga kalau kita mendesain pembelajaran, itu bukan sekedar meniru dulu kita belajar seperti apa gitu ya, atau meniru kita biasanya pakai buku teks seperti apa, tetapi kita benar-benar mendalami mendalami ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, kita mungkin kita bisa menggunakan teknologi jika diperlukan, dan penggunaan saya perlu tekankan bahwa teknologi itu selain ICT ya, itu sebenarnya adalah alat apapun yang membantu manusia mempermudah pekerjaannya, gitu ya. Nah, artinya teknologi di sini bisa berupa kalkulator, bisa berupa grafik kalkulator, bisa berupa program-program teknologi yang sekarang sudah dikembangkan dan canggih-canggih ya. Nanti kita akan kenal. Kita akan coba eksplorasi gitu ya bersama-sama. Tergantung kebutuhannya. Lalu tadi kita juga tadi mengatakan bahwa kita ketika mengembangkan pembelajaran itu kita fokus pada pengembangan kecakapan hidup. Pengembangan kecakapan hidup itu maksudnya begini. Siswa-siswa kita mungkin mengajarnya matematika. Siswa-siswa kita belajar matematika. Tetapi melalui pelajaran matematika ini, mereka tidak hanya belajar tentang matematikanya itu sendiri, tidak hanya tentang konten matematikanya, tetapi kecakapan hidup yang bisa dipelajari dengan belajar matematika.
Misalnya, orang yang belajar matematika, ya kan, dia harus terbiasa belajar sesuatu dari dasar. Sebelum dia bisa menyelesaikan masalah-masalah matematika yang jauh lebih rumit atau lebih kompleks atau lebih sulit, tentu saja dia harus mau belajar sesuatu dari dasar. Ya, jadi dia harus tekun mulai dari dasar dia belajar sesuatu sampai kemudian dia bisa menyelesaikan masalah-masalah matematika yang makin meningkat misalnya tingkat kesulitannya. Nah, kebiasaan atau ketekunan mempelajari sesuatu dari dasar itu kan adalah bagian dari kecakapan hidup. Contoh lain adalah misalnya belajar bernalar. Orang belajar matematika bisa saja kadang-kadang ya ada aplikasi praktisnya, kadang-kadang tidak ada. Tetapi orang yang belajar matematika dengan benar akan terbiasa menjelaskan penalarannya, akan terbiasa berpikir secara sistematis, akan terbiasa untuk bisa mengorganisir gagasan-gagasannya sehingga gagasan-gagasannya itu masuk akal. Nah, kemampuan untuk mengorganisir gagasan-gagasan sehingga gagasan-gagasan tersebut masuk akal itu dipelajari melalui matematika, tapi kemudian itu akan membangun kecakapan hidup yang yang bisa digunakan di berbagai bidang lain dan di kehidupan sehari-hari. Atau contoh yang lain ya, orang kalau belajar matematika itu misalnya kalau kita mendesain pembelajaran matematikanya berkelompok gitu ya, sehingga siswa-siswa kita harus bisa berkomunikasi atau saling berbagi gagasannya mengenai matematika kepada orang lain, tapi orang lain juga harus ngerti, dia harus bisa menjelaskan gagasannya dengan baik. Di satu sisi lain, dia juga harus terbuka pada gagasan-gagasan orang lain dan tahu bahwa gagasan-gagasan orang lain bisa saja lebih baik daripada gagasannya sendiri. Maka, di dalam konteks tersebut, kita bisa katakan bahwa melalui matematika, siswa itu belajar untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan cara yang jelas, dan dia juga belajar untuk terbuka pikirannya sehingga dia bisa menerima gagasan-gagasan orang lain gitu ya. Dan kalaupun dia tidak menerima gagasan orang lain, dia punya argumentasi yang logis mengapa gagasan-gagasan tersebut tidak bisa diterima gitu ya, dan mereka bisa mendiskusikan itu dengan baik-baik ya. Itu kan sebenarnya adalah dasar untuk hidup di masyarakat yang demokratis kan. Kita terbiasa bertukar pikiran, bertukar gagasan, lalu menyebutkan alasan kenapa kita punya gagasan ini dan kenapa saya punya gagasan tersebut. Lalu bisa saja ada perbedaan, tetapi nggak gampang baperan gitu ya, tidak gampang sakit hati karena cara komunikasinya baik gitu, cara komunikasinya baik dan saling menjelaskan gitu ya argumen dari gagasan masing-masing, lalu kemudian menerima juga argumen dari gagasan orang lain, kalaupun dipertanyakan dengan baik dan sebagainya. Jadi bayangkan ya, melalui matematika kita bisa belajar berkomunikasi dengan orang lain dan sebagainya. Lalu setelahnya kan mahasiswa-mahasiswa sini saya asumsikan adalah calon guru gitu ya. Tentu saja calon guru harus bisa mendesain proses belajar mengajar atau biasanya tertulis dalam bentuk namanya rancangan RPP, rancangan pelaksanaan pembelajaran atau kadang-kadang disebut lesson plan gitu ya. Nah, RPP ini di proses merancangnya, nanti kita akan belajar gitu ya. Saya akan coba menerangkan gitu ya, bagaimana sih cara mendesain RPP. Nanti saya akan perkenalkan juga gagasan namanya pemahaman melalui desain, yang menjadi cara berpikir untuk merancang sebuah RPP gitu. Dan gimana sih RPP ini bisa dirancang sehingga kegiatan-kegiatan pembelajaran, asesmen juga inovatif gitu ya. Dan dalam merancang pembelajaran, diharapkan bahwa calon guru menggunakan berbagai sumber belajar yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi gitu ya. Proses pembelajarannya berdiferensiasi, artinya kita membuat pembelajaran yang bisa diikuti gitu ya oleh siswa-siswa kita apapun latar belakangnya gitu ya. Nanti kita harus pertimbangkan keragaman siswa dan juga berfokus tadi ya sekali lagi pada pengembangan kecakapan hidup. Nah, kalau udah selesai merancang,
dan nanti akan ada proses mengajarnya. Jadi di mata kuliah ini calon guru akan melakukan proses yang disebut micro teaching atau mengajar berdasarkan hasil rancangan pembelajarannya, gitu ya. Lalu setelah mengajar atau praktik, gitu ya, apa namanya, yang akan ada proses refleksi. Jadi kita akan menilai diri kita sendiri gitu ya. Saya ngajarnya bagus nggak ya tadi? Kenapa saya ngajarnya bagus? Apa yang kurang? Apa yang sudah baik? Apa yang perlu diperbaiki? Kenapa itu perlu diperbaiki gitu ya? Jadi kita akan apa namanya? Kita akan mencoba berefleksi gitu ya terhadap pengajaran kita sendiri. Nah, tapi kita tidak hanya berefleksi terhadap pengajaran kita sendiri, kita juga akan berefleksi terhadap pengajaran teman-teman kita, rekan-rekan sejawat kita. Jadi kita akan melihat bagaimana teman-teman kita mengajar, kita akan memberikan penilaian kepada cara mereka mengajar, tentu saja dengan cara yang baik gitu ya. Nanti akan dibagikan rubrik penilaian akan seperti apa. Kita akan memberikan komentar dan saya akan mengajarkan bagaimana sih caranya memberikan umpan balik gitu ya, agar nggak bikin sakit hati gitu ya, tapi membuat si calon guru ini kepikiran, oh ya kita bisa melakukan ini dengan lebih baik gitu ya misalnya. Lalu itu semua refleksi-refleksi itu dijadikan masukan bagi kita untuk memperbaiki rancangan pembelajarannya sehingga apa namanya sehingga jadi lebih baik. Jadi nanti akan ngajarnya 2 kali. Pertama ngajar, refleksi, ngajar lagi, refleksi lagi. Nah, refleksi ini penting karena sebagai calon guru, kita harus mengembangkan kemampuan untuk bisa berefleksi, gitu ya. Kalau guru punya kecakapan atau terbiasa untuk melakukan praktek reflektif, maka dia akan selalu melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki pengajarannya. Desain pembelajaran, karena kita semua tentu saja masih belajar, tentu saja nggak mungkin sempurna, ya kan? Praktek pengajaran juga nggak mungkin sempurna, tetapi apapun itu yang sudah kita buat, yang sudah kita lakukan pengajarannya, itu bisa kita pertanyakan gitu ya, kita pikirkan kembali, oh bagian-bagian mana yang sudah baik, bagian-bagian mana yang tidak gitu. Lalu kemudian itu bisa jadi dasar untuk memperbaiki diri, memperbaiki desain ke depannya. Kita belajar dari pengajarannya orang lain sehingga kita punya ide pengajaran yang lebih baik, dan sebagainya. Nah, itu paling penting. Karena kalau guru nggak reflektif, itu pekerjaan guru tuh susah banget gitu ya. Kalau guru nggak reflektif, ya akan sangat sulit gitu ya untuk menjadi guru yang baik. Oke, sekarang kita masuk pada profesi. Apa sih yang dimaksud profesi? Silahkan video ini di stop sebentar, lalu coba pikirkan sendiri apa sih yang dimaksud dengan profesi gitu ya. Kalau sudah, kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Oke, ini menurut Schulman tahun 1998. Jadi profesi itu punya 5 ciri. Pertama, dia melayani masyarakat. Ya, guru tentu saja masuk ke dalam kriteria ini ya. Guru kan memang melayani masyarakat, gitu ya. Nah, karena dia melayani masyarakat, tentu ada standar-standar etika tertentu, betul nggak? Artinya, harus ada komitmen etis dan moral kepada masyarakat yang dilayaninya. Dokter misalnya, dokter adalah sebuah profesi, gitu ya. Artinya, dokter misalnya kalau melihat ada orang yang sakit, meskipun dia lagi nggak di rumah sakit gitu ya, dia bisa bilang, saya dokter, saya bisa menangani situasi ini. Misalnya tiba-tiba di jalan ada orang yang pingsan gitu ya, kalau dia dokter, adalah komitmen etis baginya untuk mendekati orang yang pingsan tersebut dan mencoba melakukan penanganan kesehatan misalnya. Jadi dia nggak di dalam rumah sakit pun dia tetap berlaku sebagaimana dokter. Kedua, dokter tuh kan misalnya, kalau dokter ya, kalau guru nanti kita lihat, dokter nggak boleh sebenarnya jualan obat, gitu ya. Itu komitmen etisnya. Kenapa? Si pembuat si apa namanya nggak boleh jadi bintang iklan obat, ya kan? Misalnya obat-obat itu kan bisa saja apa namanya ada beragam jenisnya gitu ya. Nggak boleh dokter misalnya, oh ini obat yang baik terus jadi iklannya gitu ya. Kenapa? Karena bisa jadi ada obat-obat lain misalnya yang juga nggak kalah
pentingnya, bisa jadi lebih murah, bisa menangani penyakit yang sama dan sebagainya. Dia nggak boleh. Jadi bintang iklan obat tuh nggak boleh. Jadi itu bentuk dari komitmen etisnya. Nanti kita lihat kalau guru apa sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan gitu ya secara etis gitu ya. Karena dia melayani masyarakat, dia benar-benar harus mempertimbangkan unsur etisnya itu dan etis dan moral gitu ya. Bagaimana sih seharusnya saya bersikap ketika menghadapi masyarakat dengan profesi saya gitu ya. Kedua, didasari oleh pengetahuan ilmiah tertentu. Ini tadi yang saya katakan bahwa seorang guru itu gak bisa asal-asalan berdasarkan apa maunya dia, apa yang menarik bagi dia, atau pengalamannya dia belajar sebelumnya saat sekolah dulu. Gak bisa. Guru itu harus banyak baca, harus punya dasar ilmiah untuk melakukan apa yang saya lakukan. Misalnya, teman-teman mungkin ada yang kenal pembelajaran aktif gitu ya. Itu kan ada studi-studinya. Nah, guru tuh perlu belajar tentang studi-studi itu. Mungkin tidak seperti seorang ilmuwan yang benar atau peneliti yang benar-benar apa namanya menekunin itu bertahun-tahun enggak juga sih. Tetapi dia harus update terus dengan ilmu pengetahuan gitu ya. Apa saja sih ilmu pengetahuan terkait bidang pendidikan yang penting, yang perlu diketahui, um, gitu ya, menjadi dasar dalam desain pembelajaran. Saya akan kasih contoh gitu ya, praktek misalnya yang menurut saya sebenarnya tidak didasari oleh ilmu pengetahuan tertentu. Jadi kalau teman-teman lihat gitu ya, sekarang juga lagi tren gitu ya, bahwa misalnya pendidikan harus berdasarkan gaya belajarnya siswa. Gaya belajar siswa ini memang dulu pernah dianggap sebagai sebuah kebenaran ya, yang gaya apa namanya auditori, kinestetik, yang seperti itu ya. Jadi orang, oh saya suka belajar dengan menonton, saya suka belajar dengan mendengar, gaya belajar ya. Auditori, kinestetik, dan sebagainya. Lalu akhirnya guru kadang-kadang dia mengajar, oh yang anak ini gerak, anak ini pakai visual untuk topik yang sama. Nah, padahal studi-studi terbaru, ilmu pengetahuan terbaru mengatakan mengajar menggunakan gaya belajar sesuai gaya belajar anak itu malah sebenarnya sangat berbahaya gitu ya. Ada namanya American Psychological Association yang membahas mengenai hal itu. Dia mengatakan enggak, sebenarnya enggak ada yang namanya gaya belajar. Gaya belajar itu sangat tergantung apa namanya, nggak ada yang namanya gaya belajar. Jadi nggak ada orang yang bilang, oh saya gaya belajarnya adalah kinestetik, saya gaya belajarnya adalah auditori. Nggak bisa begitu. Karena bagaimana kita belajar itu sangat tergantung pada kita belajar apa. Misalnya kita belajar menari. Kita belajar menari, apa namanya, tentu saja kita harus bergerak, gitu ya. Kalau kita belajar untuk melakukan pembuktian matematis, oke, kita bisa menonton, kita bisa menyelesaikan pembuktian itu menggunakan tangan kita, bukan bisa sih, tapi harus gitu ya. Lalu kita bisa juga melihat contoh-contoh gitu ya dari pembuktian-pembuktian orang lain dan sebagainya. Jadi bidang keilmuan itu menentukan bagaimana kita belajar ya, bukan gaya belajar yang penting. Kita mesti lihat konteksnya bidang ilmunya apa. Oh, kalau bidang ilmunya adalah biologi misalnya, tentu saja semua siswa justru harus dikasih pengalaman untuk menggunakan tangannya untuk melakukan eksperimen. Lalu setelah itu mereka mungkin dikasih video yang berhubungan dengan konsep-konsep biologi. Lalu kemudian apa namanya? Kemudian mereka misalnya lalu diminta membuat percobaan kecil menggunakan biologi, menggunakan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan itu ya, apa inquiry. Lalu kemudian mereka nanti menuliskan ininya, lalu mereka ngomong, membicarakan gagasannya. Jadi itu malah disebut multimodality, jadi menggunakan modal yang beragam. Itu itu sebenarnya bukan jauh lah. Itu yang seharusnya dilakukan, bukan membedakan cara belajar siswa berdasarkan gaya belajar. Nah, saya melihat bahwa praktik-praktik membedakan cara siswa belajar merupakan gaya belajar adalah contoh praktik yang sebenarnya tadi itu ya tidak didasari oleh pengetahuan ilmiah khususnya yang paling terbaru atau yang update gitu ya. Jadi istilahnya
ketinggalan gitu ya. Kalau zaman dulu gitu kan semua orang percaya bahwa bumi ini datar, zaman dulu orang percaya itu kan masuk akal karena dulu misalnya alat-alatnya alat-alat seperti teleskop, terus udah gitu satelit belum ada dan sebagainya kan. Tapi kalau sekarang masih percaya itu kan artinya dia nggak berdasarkan pengetahuan ilmiah yang paling baru gitu, yang udah berkembang. Oh nggak, bumi ternyata bulat. Kalau di zaman sekarang masih percaya itu kan sebenarnya ada yang kita pertanyakan gitu ya, terkait ilmu pengetahuan. Nah, mengajar menjadi kalau guru kita anggap profesi, itu basis ilmu pengetahuannya harus kuat. Harus sangat kuat, dan basis ilmu pengetahuan ini banyak aspeknya ya. Tentang pedagoginya sendiri tadi ada, tetapi juga tentang matematikanya sendiri. Misalnya kalau kita guru matematika itu ya harus berdasar pada ilmu matematika. Misalnya bagaimana kita menyusun alur pembelajaran. Topik-topik apa yang kita harus ajarkan dulu, mana yang esensi dan mana yang tidak. Nah, itu harus berdasarkan struktur keilmuan matematika. Bukan berdasarkan topik apa yang ada di dalam buku misalnya, yang belum tahu kebenarannya. Berdasarkan, kata orang topiknya A, B, C, nggak gitu. Tetapi memang kita harus mempelajari matematikanya itu, struktur itu sendiri, lalu kita lihat, kita padukan dengan ilmu pedagogi kita, mana yang mesti diajarkan kepada siswa duluan, mana yang tidak, dan sebagainya. Dan ada banyak sekali penelitian tentang itu. Ketiga, guru adalah profesi kalau dia terlibat dalam aksi praktis. Jadi pengetahuan-pengetahuan tadi, pengetahuan-pengetahuan ilmiah tadi, digunakan untuk praktik. Jadi kadang-kadang suka ada yang bilang, cuman teori. Apa namanya, yang penting praktek. Kalau saya tidak setuju sama sekali. Kalau kita menganggap guru adalah profesi, maka praktiknya itu harus didasarkan pada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuannya sendiri, bedanya kita bukan sekedar orang yang mempelajari ilmu pengetahuan dalam artian membaca dan menulis banyak gitu, bukan seperti itu. Tetapi kita menggunakan ilmu pengetahuan itu juga untuk praktik. Bayangkan kalau misalnya kalian misalnya perlu melakukan operasi bedah di rumah sakit. Dokternya nggak tahu tentang anatomi tubuh. Tentu saja, kalian mau nggak dioperasi sama dokter tersebut? Pasti nggak mau kan? Sama, guru, ketika ada seorang guru yang melakukan praktik tanpa dasar-dasar ilmu pendidikan, tanpa dasar-dasar terkait bagaimana sih harusnya proses mengajar dan mendidik, tanpa tahu bagaimana siswa itu berkembang, perkembangan siswa di usia-usia tertentu, dan bagaimana cara belajar siswa yang beragam, itu sebenarnya bisa dikatakan itu namanya malpraktek. Malpraktek. Jadi nggak boleh gitu ya, kalau kita anggap guru profesi. Oke. Keempat, profesi itu pasti berhubungan dengan ketidakpastian. Gitu ya. Artinya ada banyak masalah-masalah yang sifatnya non-rutin gitu ya, karena yang dilayani kan masyarakat yang bervariasi ya. Jadi untuk menjalankan pekerjaannya, perlu kemampuan untuk mengambil keputusan yang tadi, berdasarkan, sekali lagi saya kembalikan, berdasarkan pada ilmu pengetahuan itu tadi. Nah, ini agak menarik ya, karena guru itu kadang-kadang ada yang menganggap semua orang bisa jadi guru, gitu ya. Menurut saya tidak sembarang orang bisa menjadi guru. Karena guru yang ini ya, guru yang profesional ya maksudnya ya. Jadi tidak semua orang bisa menjadi guru yang profesional. Karena guru profesional tadi itu kompleks pekerjaannya. Pekerjaannya itu sulit gitu ya. Sama sulitnya dengan menjadi dokter, sama sulitnya dengan menjadi pengacara, sama sulitnya dengan menjadi wartawan atau dengan menjadi ilmuwan. Karena kalau kita anggap guru itu profesi, maka itu tuh keputusan-keputusan yang harus diambil guru itu banyak sekali. Siswa-siswanya beragam, situasinya beragam, saya harus ngajar apa besok, itu kan juga adalah keputusan-keputusan yang sebenarnya nggak mudah ya. Dan itu semua, ilmunya itu banyak sebenarnya, gitu ya. Nah, tapi bedanya guru dengan profesi lain, itu kadang-kadang orang suka menganggap menjadi guru itu mudah. Itulah sebabnya, itulah sebabnya
apa namanya, ada orang yang menganggap jadi gampang untuk menjadi guru. Nah, ada yang namanya Apprenticeship of the Observation. Ini adalah salah satu studi seminal. Seminal itu artinya studi yang dianggap sangat penting, gitu ya. Karya namanya Dan Lorty. Jadi dia meneliti tentang kehidupan guru di waktu itu, saya lupa konteksnya. Dan dia melihat bahwa orang ketika dia masuk ke perguruan tinggi seperti kalian ini, mau menjadi calon guru, mereka itu ngerasa udah tahu pengajaran itu seperti apa, pembelajaran itu seperti apa. Kenapa mereka merasa sudah tahu seperti itu? Apa namanya? Karena mereka udah sekolah dari TK, SD, SMP, dan SMA. Jadi mereka ngerasa sudah punyalah keahlian dasar untuk menjadi guru. Nah, Dan Lorty ini menganggap ini, aduh, ini asumsi yang sangat berbahaya, yang perlu bukan ya berbahaya sih, maksudnya yang benar-benar perlu dipertanyakan kembali. Kenapa? Saat kita menjadi siswa dari TK, SD, SMP, SMA, ya kita punya pengetahuan sedikit sekali tentang pengajaran, pembelajaran, gitu ya. Tetapi itu adalah pengetahuan kita sebagai seorang observer, sebagai seorang yang hanya mengamati. Jadi, apprenticeship of the observer itu artinya merasa magang dari kegiatan mengamati doang. Coba, siswa tahu nggak bahwa guru sebelum mengajar itu perlu riset, perlu membandingkan bahan ajar, perlu merancang pembelajaran. Kan siswa nggak tahu sebenarnya, karena itu kan terjadi di belakang layar. Siswa paham nggak bahwa ngambil keputusan tentang misalnya, oh saya pakai metode mengajar apa ya hari ini? Kalau besok bagaimana ya? Bagaimana saya tahu siswa saya paham atau tidak? Jawaban siswa saya terhadap masalah matematika ini seperti ini. Apa artinya cara berpikirnya? Kan ada banyak sekali hal-hal kompleks yang perlu dipikirkan oleh guru gitu ya. Yang sebenarnya kalau kita cuma jadi siswa, kita nggak ngeh bahwa guru kita melakukan proses-proses seperti itu. Nah, tapi ya itu karena udah punya pengalaman di sekolah, saat menjadi calon guru ngerasa udah tahu tentang pengajaran dan pembelajaran yang baik. Nah, itu sebenarnya perlu ditantang, perlu kita pertanyakan. Nah, apa namanya? Nah, ketidakpastian ini adalah ciri-ciri profesi. Nah, tadi saya mau bandingkan ya, kalau guru, siswanya sebelum jadi guru udah ngerasa kayak gitu. Kalau dokter, orang mau jadi dokter atau mau jadi pengacara misalnya, orang tahu nggak semua orang bisa jadi pengacara. Nggak semua orang akan, apa namanya, harus sekolah hukum dulu. Nggak semua orang itu bisa, nggak semua orang itu bisa untuk apa ya, menangani kasus-kasus hukum gitu ya. Kalau orang nggak pernah benar-benar belajar hukum. Jadi mereka masuk ke perguruan tinggi hukum itu dengan kesadaran bahwa itu ilmu yang sulit. Nah, kadang-kadang yang terjadi orang masuk ke ilmu pendidikan merasa menjadi guru itu biasa aja, nggak sulit, gampang, tidak kompleks gitu ya. Padahal itu tadi, guru sama seperti profesi lainnya, kalau kita anggap dia sebagai profesi, itu penuh ketidakpastian. Kelima, itu apa namanya, profesi itu memandang pengalaman sebagai hal yang penting. Artinya, untuk mengembangkan praktek itu perlu untuk melakukan refleksi terhadap praktik yang dan keluaran yang dihasilkan. Jadi pengalaman itu penting. Beda ya. Misalnya pengacara yang udah punya pengalaman 20 tahun sama 1 tahun gitu ya. Sangat berbeda. Guru juga berbeda ya. Pengalaman tuh penting banget. Dan pengalaman ini ketika kita menganggap pengalaman penting, itu bukan cuma berarti pengalamannya penting, tetapi pengalaman itu perlu direfleksikan, perlu kita pertanyakan. Yang itu nanti apa yang sudah baik, apa yang belum baik, bagaimana praktik pengajaran saya dibandingkan rekan-rekan sejawat saya, bagaimana praktik pengajaran saya jika dibandingkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan. Lalu, apa namanya, juga mengembangkan komunitas profesional. Nah, komunitas profesional ini adalah komunitas yang berperan mengembangkan dan saling berbagi pengetahuan profesional dan standar-standar praktik profesional. Seperti itu. Artinya, kalau kita menganggap guru profesi, kita harus bergabung di organisasi profesi atau komunitas profesi gitu ya. Di situ kita harus saling berbagi pengetahuan, lalu kita berbagi tentang praktek-praktek profesi, tentang kasus-kasus etis dan moral yang berhubungan dengan profesi dan sebagainya. Di kelas ini kita akan belajar bagaimana kita
berkomunikasi satu sama lain dengan sesama calon guru gitu ya, untuk saling belajar satu sama lain. Jadi itu adalah dasar-dasar ya untuk kemudian belajar menjadi bagian dari komunitas profesional. Nah, ini tadi saya bahas tentang pekerjaan guru. Jadi kalau kita menganggap pekerjaan guru adalah profesi, maka kita harus sadar bahwa pekerjaan guru itu kompleks sekali. Guru selalu akan menghadapi situasi-situasi yang tidak dapat ditebak dan tidak pasti. Jadi, kita sebagai guru tentu harus mengambil apa yang disebut keputusan-keputusan profesional. Nah, keputusan-keputusan profesional guru itu harus mengintegrasikan antara teori dan praktek. Jadi nggak bisa salah satunya saja. Nah, keputusan-keputusan profesional ini harus didasarkan perpaduan antara ilmu pengetahuan, etika, standar profesi, maupun pengalaman dan pengetahuan profesional yang diperoleh melalui praktek ataupun yang juga dipelajari dari guru-guru lainnya. Nah, ini tadi, kalau kita menganggap mengajar sebagai profesi, apa sih yang penting gitu ya? Pertama, guru harus punya pengetahuan tentang si pembelajar itu sendiri, maksudnya si siswa itu sendiri, dan perkembangannya di dalam konteks-konteks sosial. Kenapa begitu? Karena pendidikan itu tidak hanya tentang individu, tapi pendidikan itu juga sangat berhubungan dengan konteks sosial. Ya, maka si guru itu harus benar-benar paham. Satu, belajar itu apa sih, gitu ya. Kedua, harus paham perkembangan manusia. Lalu dia juga harus juga paham tentang bahasa. Jadi kita guru apapun, kita guru matematika itu bahasa juga sangat penting ya. Pemilihan bahasa nanti itu juga jadi penting dan sebagainya. Kita harus bisa menguasai bahasa tentu saja. Lalu kita harus punya pengetahuan tentang bidang studi dan target-target kurikulum. Artinya tadi itu ya, harus tahu tujuan-tujuan pendidikan itu apa sih? Tujuan-tujuan pembelajaran itu yang ada di dalam beragam kurikulum itu apa sih contoh-contohnya gitu ya. Lalu keterampilan apa sih yang diharapkan siswa bisa lakukan, konten apa dan bidang studi bidang studi itu sendiri bagaimana? Kalau matematikanya sendiri itu seperti apa? Lalu juga pengetahuan tentang pengajarannya. Jadi bagaimana mengajar, tapi bukan hanya bagaimana mengajar. Bagaimana mengajar bidang studi tertentu, bagaimana mengajar siswa yang beragam, asesmen itu seperti apa sih, manajemen kelas itu seperti apa. Nah, itu harus dipelajari. Nah, ini tadi, kompetensi guru itu terdiri dari beberapa hal. Pertama adalah guru harus punya kompetensi tentang sikap-sikap yang akan mendorong proses pembelajaran dan membangun relasi antar manusia yang tulus, genuine itu tulus ya. Jadi kalau jadi guru gimana sih kita bikin siswa kita tuh senang belajar gitu ya. Guru olahraga misalnya ya, saya kasih contoh guru olahraga. Siswa males-malesan nih olahraga, suruh lari keliling lapangan gitu ya. Males dia. Apa yang guru olahraga perlu lakukan gitu sehingga siswa tiba-tiba termotivasi untuk berlari atau setidaknya menjaga kesehatannya dengan berolahraga gitu ya. Kan ada siswa-siswa yang malas gerak. Nah, dia harus punya teknik-teknik tertentu tuh. Oke, saya akan lari. Ayo kejar saya. Misalnya saya nggak tahu ya. Misalnya mungkin itu yang dia lakukan. Lalu kemudian bagaimana membangun hubungan antar manusia yang genuine, yang tulus, itu juga bagian dari kompetensi guru. Kenapa? Pendidikan pada dasarnya adalah proses memanusiakan manusia. Maka kalau guru nggak bisa membangun relasi yang tulus antar manusia, antara dia dengan siswanya ataupun dia dengan orang lain, wah itu gimana gitu ya, saya nggak kebayang gitu ya. Kedua, selain itu guru juga harus punya tadi pengetahuan terkait bidang yang akan diajarkannya. Kalau kita guru matematika, kita harus tahu matematika itu terdiri dari apa aja sih? Kalau kita mengajar topik tertentu, misalnya bilangan, apa sih pengetahuan dan keterampilan yang paling penting yang harus dikuasai oleh siswa, gitu ya? Mana yang enggak? Kita harus tahu mana yang penting, mana yang enggak, gitu ya. Lalu bagaimana sih pengetahuan-pengetahuan ini saling berhubungan? Bagaimana pengetahuan-pengetahuan ini berhubungan dengan bidang lain, kehidupan sehari-hari, ataupun hal-hal lainnya? Oke, kita harus benar-benar belajar itu. Nah, kadang-kadang kalau
bahkan saya sendiri gitu ya, kita juga kan ada konten-konten matematika yang harus kita ajarkan, kita kurang kuat. Nah, kalau kayak gitu bagaimana? Ya harus belajar lagi, baca lagi, cobain lagi, selesaiin masalah lagi, nonton video lagi sampai kita benar-benar ngelotok tentang topik yang akan kita ajarkan. Kedua, kadang-kadang kita ngerasa kita ngerti tentang suatu mata pelajaran atau topiknya. Tapi ketika siswa kita nanya atau ada diskusi dengan orang lain, tiba-tiba kita nyadar kok saya nggak ngerti-ngerti amat gitu ya. Jadi kita juga harus sadar bahwa pengetahuan kita terbatas. Maka walaupun kita udah bertahun-tahun mengajar tentang fungsi misalnya, kalau mau ngajar tentang fungsi, baca lagi. Bandingkan berbagai sumber yang berhubungan dengan fungsi dan pelajari kembali, oh gimana ya? Ini strukturnya bagaimana kalau di buku ini? Kalau di buku ini strukturnya bagaimana ya? Kalau di ini apa ya contoh-contoh masalah yang apa ya yang menarik gitu ya. Kita bikin database-nya misalnya. Jadi belajar lagi itu penting. Terus tadi juga perlu pemahaman teoritis tentang bagaimana manusia belajar dan perilakunya. Lalu ada juga yang namanya personal practical knowledge, pengetahuan yang didapatkan dari proses yang praktis itu tadi ya, dari praktik gitu ya. Lalu juga ada keterampilan dalam mengajar dan mempromosikan mempromosikan proses belajarnya siswa, gitu ya. Nah, nah ini semua kompetensi-kompetensi ini kemudian dijadikan dasar untuk mengambil keputusan-keputusan terkait pengajaran. Keputusan terkait pengajaran itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk merancang pembelajaran, mengimplementasikan pembelajaran, dan mengevaluasi pembelajaran. Nah, ketika kita melakukan, mendesain pembelajaran, kita evaluasi, keimplementasi, kita evaluasi, baik punya kita dan orang lain, itu yang tadi disebut yang namanya praktek reflektif. Nah, profesi. Sekarang kita bicara tentang yang disebut modal profesional. Jadi modal itu adalah sesuatu yang terkait dengan nilai yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang biasanya terkait dengan sebuah aset dan memberikan nilai tambah dalam jangka panjang yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Nah, ada orang namanya Hargreaves dan Fulan, dia mengatakan bahwa modal profesional itu ada 3. Satu, modal manusia atau yang disebut human capital. Kedua, modal sosial atau social capital. Dan yang ketiga adalah modal untuk mengambil keputusan atau yang disebut dengan decisional capital. Nah, modal manusia itu diantaranya, contohnya kalau kalian itu sebagai seorang individu itu, wah, pimpinan organisasi misalnya ya. Terus sebagai seorang individu itu kalian tuh, wah cerdas banget gitu ya, lulus dari sini IPK-nya 4 gitu ya. Misalnya ya, itu modal kalian sebagai seorang individu. Jadi intinya sebagai individu, wah ini luar biasa nih, ini akan jadi calon guru yang baik misalnya. Tetapi sebagai sebuah profesi itu nggak cukup punya modal individual doang. Jadi kalau kamu pintar sendiri, tapi kamu nggak punya modal sosial misalnya, atau kamu benar-benar kerja keras gitu ya, eh, tapi kamu nggak punya modal sosial, itu susah juga untuk mengatakan kamu adalah bagian dari sebuah profesi. Kamu harus punya kumpulan orang-orang yang mendukung kamu, gitu ya, mendukung kamu untuk menjadi seorang profesional yang lebih baik. Itulah gunanya organisasi profesi atau misalnya kelompok belajar di sekolah tertentu misalnya. Ada penelitian saya lupa, dikutip juga dari buku ini, buku karya Hargreaves dan Fulan ini, tentang guru yang mengajar di sekolah yang modal sosialnya baik dan yang tidak. Nah, katanya guru-guru yang modal individualnya, human capital, modal sebagai manusianya itu biasa aja, misalnya awal-awalnya biasa aja gitu ya. Tapi dia masuk ke sekolah yang punya modal sosial yang baik. Artinya kalau di sekolah itu semua guru saling mendukung, terus biasa diskusi bareng tentang ide-ide pengajaran misalnya. Lalu saling kalau kalau mendesain pembelajaran bareng-bareng misalnya. Lalu ada pokoknya orang-orang itu saling mendukung dan sebagainya untuk menjadi guru yang lebih baik gitu ya. Dan ada guru yang modal dia sebagai manusia, anggapnya misalnya lebih pintar dan sebagainya,
ngajar di sekolah yang modal sosialnya kurang. Dalam beberapa tahun, yang akan berkembang lebih pesat itu tadi guru yang biasa aja. Tetapi dia berada di lingkungan yang punya modal sosial yang sangat baik. Nah, artinya ketika kita bicara guru sebagai profesi, kita nggak hanya berbicara tentang individu seorang guru, tetapi guru itu sebagai bagian dari kelompok profesinya. Nah, karena guru itu punya modal dia sebagai manusia dan modal dia modal sosial itu, maka dia memiliki yang disebut modal untuk mengambil keputusan atau yang disebut decisional capital. Nah, modal dia untuk mengambil keputusan ini artinya dia punya power gitu. Punya power untuk bilang, oke, saya mau mengajar dengan cara ini atau saya kenapa? Karena ini ada dasarnya, ini ada dasar ilmu pengetahuannya, ini yang harus saya lakukan untuk konteks ini, berdasarkan refleksi terhadap pengalaman saya dan pengalaman guru lain, ini yang harus dilakukan. Dan dia nggak gampang disetir. Dia nggak gampang disetir, artinya ada pengawas misalnya bilang, kamu jangan ngajar kayak gitu, atau kepala sekolah, jangan ngajar kayak gitu, nanti itu mahal, misalnya. Atau, udah biarin aja lah siswanya, gitu ya. Ada yang bilang kayak gitu misalnya. Kalau guru memang benar-benar profesi, dia nggak ngaruh, hal-hal tersebut. Dia akan tetap menjalankan profesinya sebaik-baiknya, berdasarkan keilmuan yang dia punya, berdasarkan refleksi atas pengalaman dia sebelumnya dan pengalaman orang-orang yang ada di dalam profesinya, sehingga dia yang bilang, jangan macam-macam. Saya ini yang profesi guru, saya tahu ini yang harus dilakukan. Saya bandingkan dengan kasus lain ya, saya bandingkan dengan dokter ya, karena memang ekstrim gitu ya. Kalau kepala rumah sakit bilang, kamu jangan kasih obat ini ya kepada pasien kamu gitu ya. Rumah sakit ini hanya mensponsori obat-obat A, B, C, D. Si dokternya enak aja ngasih tahu saya harus kasih obat apa ke apa namanya? Ke pasien saya. Saya ini dokternya. Berdasarkan keilmuan kedokteran, mereka tuh harus dapat obat ini dan mereka harus di treatment seperti ini. Jadi kamu jangan dikte saya harus melayani pasien saya seperti apa. Ini profesi saya dan biarkan saya menjalani profesi saya. Nah, itu profesi dokter, artinya dia udah kuat banget ya. Artinya dia bisa begitu karena punya modal manusia dan modal sosial yang sangat kuat. Nah, ini tadi ya, modal manusia itu diantaranya kualifikasi guru, pengalaman guru, atau kemampuan mengajar guru. Sedangkan modal sosial adalah koneksi sosial yang terjadi berdasarkan adanya norma dan kepercayaan. Jadi, koneksi sosial yang berdasarkan norma dan kepercayaan. Artinya apa? Saya saya punya koneksi sosial karena kita sama-sama percaya pada tujuan pendidikan yang memanusiakan manusia. Kita punya koneksi sosial karena kita di profesi yang sama dan saya percaya ketika rekan saya itu mengatakan sesuatu atau menuliskan sesuatu, saya percaya padanya gitu ya. Tentu saja kepercayaan ini yang berdasar ya, bukan yang kayak sekte gitu ya. Seperti itu. Nah, karena punya dua itu, maka tadi guru punya modal untuk mengambil keputusan. Jadi, apa sih yang dimaksud modal untuk mengambil keputusan? Modal untuk mengambil keputusan adalah ketika guru punya kompetensi, penilaian atau judgment, pandangan atau insight, inspirasi dan kapasitas untuk melakukan improvisasi sehingga bisa mencapai performansinya yang terbaik. Upaya melakukan yang terbaik dilakukan bahkan ketika tidak ada yang melihat dan dilakukan bersama rekan-rekan sejawat dan tim. Mereka menggunakan penilaian mereka untuk mengambil keputusan kolektif yang bertanggung jawab, terbuka terhadap masukan dan umpan balik, dan berani untuk menerapkan transparansi. Mereka tidak takut untuk membuat kesalahan selama mereka belajar dari kesalahan tersebut. Mereka ada yang double. Mereka memiliki kebanggaan dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Mereka dihargai oleh rekan-rekan dan masyarakat karena etos kerjanya. Mereka berupaya untuk senantiasa berkontribusi dengan menjadi individu maupun kelompok yang lebih baik. Nah, bayangkan karena mereka itu diapresiasi begitu besar oleh masyarakat, karena tahu nih etos kerjanya pasti bagus lah, nggak akan macam-macam.
maka nggak ada yang berani ngatur-ngatur orang di dalam profesi tersebut kalau bukan dari profesi tersebut. Nah, kalau dari sesama profesi bilang, kamu malpraktek, yang bilang kan mesti dari kelompok organisasi profesi yang sama, dan itu pun nggak bisa sembarangan kan. Dalam artian harus benar-benar berdasarkan kajian, terus ada kelompok-kelompok yang uh, apa namanya, mendiskusikan benar nggak ya ini masuk malpraktek gitu ya. Tapi itu orang-orang yang benar-benar menguasai profesi tersebut. Ini ya, kita belajar sedikit, teman-teman sampai saat ini, nggak tahu kalau suatu hari akan diganti, itu guru dan dosen itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, di sini ada definisinya, ya, silakan dibaca sendiri, gitu. Ini apa syarat prinsip profesionalitas di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, menurut saya bisa dibaca sendiri. Oke, ini kompetensi-kompetensi. Jadi, kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki guru berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 14, nomor 14 tahun 2005. Hanya saja, saya akan menyampaikan posisi pribadi saya. Menurut saya, kompetensi ini pembagiannya kurang tepat. Karena buat saya, kompetensi pedagogik itu bagian dari kompetensi profesional. Jadi, kalau kita lihat kerangka yang sebelumnya, kompetensi pedagogik itu bagian dari kompetensi profesional. Apa namanya, kompetensi pribadian dan sosial juga menurut saya agak-agak rancu ya. Apa artinya gitu ya? Walaupun sebenarnya ini ada keterangan lebih detailnya. Jadi menurut saya secara keilmuan ini kurang tepat dan memang menurut saya perlu direvisi. Tetapi sementara yang ada di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen ini seperti ini. Oke, ini pertanyaan-pertanyaan evaluasi gitu ya, yang mungkin nanti bisa kalian jawab, gitu ya. Terima kasih.